Renungan harian hari ini diberi judul terperinci dan mendetail. Diambil dari Keluaran pasal 28 ayat 21 sampai 31. Mengerjakan proyek apapun bukanlah hal yang mudah karena tanpa perencanaan yang terperinci dan matang bisa jadi banyak masalah muncul di sepanjang jalan. Perencanaan yang matang melibatkan analisis risiko, pengalokasian sumber daya, dan keterlibatan semua anggota tim. Setelah semua rencana disusun, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur untuk proyek tersebut. Ya, dengan tujuan yang jelas, tim dapat bekerja sama secara efisien, membagi tugas, dan memantau kemajuan secara berkala. Ya, penting untuk tetap fleksibel dan siap menghadapi perubahan karena setiap proyek pasti akan mengalami tantangan yang tidak terduga. Komunikasi yang efektif antar anggota tim menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah dan menjaga agar proyek tetap berjalan sesuai jalur. Ketika proyek mendekati akhir, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki di masa depan. Akhirnya, merayakan pencapaian proyek bersama tim menciptakan semangat kerja yang positif dan motivasi untuk proyek mendatang. Dengan setiap proyek yang diselesaikan, pengalaman dan pelajaran yang didapatkan akan menjadi fondasi untuk kesuksesan di proyek-proyek selanjutnya. Dalam mendirikan kemah suci, ada kesadaran akan betapa besar tanggung jawab yang diemban. Membangun kemah suci bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga merupakan ungkapan iman yang mendalam. Setiap bahan yang digunakan untuk kemah itu dipilih dengan hati-hati, mencerminkan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Proses konstruksi ini melibatkan banyak orang dan keterampilan yang berbeda kolaborasi demi tujuan suci. Setiap detail dalam pembangunan kemah suci memiliki makna spiritual yang mendalam dan tujuan yang jelas. Ketika kemah itu mulai terbentuk, rasa kekaguman dan pengharapan menyelimuti semua yang terlibat. Setiap langkah dalam pembangunan menjadi refleksi dari komitmen dan dedikasi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Akhirnya, saat kemah suci selesai, dibangun suasana sukacita dan kesyukuran memenuhi hati setiap orang yang terlibat. Kemah suci kini berdiri megah, simbol persatuan dan iman yang mengikat komunitas dalam penyembahan kepada Tuhan. Dengan kehadiran kemah suci, rasa kedamaian dan sakralitas menyelimuti lingkungan sekitarnya. Kemah suci menjadi pusat kegiatan spiritual, tempat orang-orang datang untuk mencari penghiburan dan bimbingan. Sebelum kemah suci mulai didirikan, Musa mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dan membagikannya kepada orang Lewi untuk memastikan setiap detail diperhatikan. Musa menjelaskan kepada mereka pentingnya ketelitian dalam setiap langkah pembangunan agar kemah suci dapat berdiri dengan kokoh dan memenuhi tujuannya. Dengan setiap bahan yang dicatat, Musa menekankan bahwa setiap elemen memiliki makna dan tujuan tertentu dalam rencana ilahi. Setelah merinci semua bahan, Musa memimpin doa meminta bimbingan dan berkah Tuhan atas pekerjaan yang akan mereka lakukan. Dengan semangat baru, Musa memotivasi mereka untuk bekerja sama dalam menciptakan tempat suci yang layak bagi Allah. Setiap Levite kemudian dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik untuk memastikan efisiensi dalam pembangunan. Dalam suasana kerja yang penuh semangat, mereka saling membantu dan berbagi keterampilan untuk mencapai tujuan bersama. Seiring berjalannya waktu, kemah suci perlahan mulai terbentuk. Setiap komponen menunjukkan dedikasi dan iman mereka. Dengan setiap langkah pembangunan, mereka merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan hati dan jiwa mereka. Ketika hari pembangunan mencapai titik puncaknya, Musa mengumpulkan semua Levite untuk merayakan kemajuan yang telah mereka capai bersama. Pertama, orang-orang yang dipercayakan untuk bertanggung jawab atas daftar tersebut adalah Itamar sebagai pemimpin orang Lewi, Bezaleel sebagai pelaksana pembangunan, serta Aholiab sebagai seorang tukang dan ahli. Mereka berkumpul untuk merencanakan dan membagi tugas-tugas yang diperlukan dalam pembangunan tempat suci. Itamar menegaskan pentingnya setiap detail untuk memastikan bahwa tempat suci itu memenuhi standar yang ditetapkan. Bezaleel kemudian menjelaskan rencana konstruksi dengan langkah-langkah yang jelas dan terperinci. Aholiab dengan keahliannya menawarkan ide-ide kreatif untuk memaksimalkan penggunaan bahan yang tersedia. Mereka sepakat untuk bekerja sama dan saling mendukung demi mencapai tujuan bersama. Dengan semangat yang tinggi, mereka mulai membagi tugas dan merencanakan langkah-langkah awal dalam proses pembangunan. Setiap orang merasa diilhami oleh visi yang jelas dan tujuan mulia dari pekerjaan mereka. Hari pertama pembangunan dimulai dengan pengukuran dan penandaan lokasi yang tepat untuk pondasi. Itamar memimpin doa bersama, meminta bimbingan dan berkah atas usaha yang akan dilakukan. Setelah doa, mereka mulai bekerja dengan penuh semangat, masing-masing memainkan peran penting dalam proses tersebut. Kedua material yang dibutuhkan adalah emas dari persembahan unjukan perak dari setiap orang yang berumur 20 tahun ke atas dan tembaga dari persembahan unjukan. Setelah semua material terkumpul, mereka mulai merancang struktur yang megah untuk perayaan tersebut.
Dengan semangat yang membara mereka membagi tugas agar setiap orang dapat berkontribusi pada proyek besar ini. Saat malam tiba, lampu-lampu mulai dipasang menciptakan suasana magis yang memikat hati semua yang hadir. Ketika hari perayaan semakin dekat, rasa antusiasme dan harapan menyelimuti komunitas ini. Pada hari yang ditunggu-tunggu, semua orang berkumpul dengan pakaian terbaik. Mereka siap untuk merayakan pencapaian bersama. Saat upacara dimulai, suara musik dan tepuk tangan menggema, menandakan momen bersejarah yang akan dikenang selamanya. Dalam momen puncak, pemimpin komunitas maju ke depan untuk memberikan pidato yang menggugah semangat semua yang hadir. Setelah pidato selesai, mereka melakukan ritual simbolis dengan menggabungkan emas, perak, dan tembaga sebagai tanda persatuan dan harapan. Sebagai penutup, kembang api meledak di langit malam, menghiasi suasana dengan warna-warna cerah yang melambangkan kebahagiaan dan keberhasilan. Pendirian kemah suci adalah sebuah proses yang memerlukan perencanaan yang matang dan perhatian terhadap setiap detail. Setiap pemimpin harus ditentukan dengan jelas, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang proyek ini. Keahlian setiap anggota tim juga perlu diidentifikasi agar tugas dapat dibagi dengan efektif. Jenis material yang dibutuhkan harus dicatat dengan teliti dari yang paling dasar hingga yang spesifik. Sumber dari setiap material perlu ditelusuri untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan. Jumlah material yang dibutuhkan harus dihitung secara akurat agar tidak ada yang kurang. Setiap bahan juga harus dijelaskan penggunaannya untuk memastikan bahwa semuanya memiliki tujuan yang jelas. Dengan perencanaan yang cermat, kemah suci dapat didirikan tanpa ada seorang pun yang lalai atau sesuatu pun yang kurang. Tempat ibadah yang kudus bagi Tuhan dapat dibangun dengan kualitas yang tertinggi dan terjamin. Setiap elemen dalam kemah suci dirancang dengan ketelitian untuk menciptakan atmosfer yang sakral dan damai. Keberadaan kemah suci akan menjadi simbol kekuatan iman dan persatuan komunitas yang membangunnya. Dengan semangat kebersamaan, setiap individu berkontribusi dalam mewujudkan tujuan yang lebih besar. Dalam mengerjakan proyek, entah itu di gereja maupun di tempat kerja, penting untuk membuat perencanaan yang terperinci dan mendetail. Hindari kebiasaan menganggap remeh setiap tugas yang ada di depan kita, karena setiap proyek memiliki tantangannya masing-masing. Sebagai orang percaya yang bertanggung jawab kepada Tuhan, kita harus memandang setiap pekerjaan sebagai bentuk pelayanan dan dedikasi. Dengan melakukan pekerjaan kita sebaik mungkin, dan dengan rencana yang matang, kita memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur atas karunia yang telah diberikan. Ketika kita berkomitmen untuk perencanaan yang baik, kita tidak hanya meningkatkan peluang kesuksesan, tetapi juga membangun kepercayaan di antara rekan-rekan kita. Dengan bersandar pada prinsip perencanaan yang solid, kita dapat mengatasi berbagai rintangan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Selain itu, dokumentasi yang jelas dan terperinci juga akan membantu kita untuk merefleksikan kemajuan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Akhirnya, mari kita ingat bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam pekerjaan ini merupakan bagian dari panggilan kita untuk melayani dan memberi dampak positif di dunia. Dengan semangat yang tulus dan dedikasi yang tinggi, kita akan menjadi teladan bagi orang lain dalam menjalankan setiap tugas yang diamanahkan kepada kita. Amin.